Krakatau kecil telah menunjukkan kekuatannya. Hanya dengan menggeliat, ia mampu menciptakan gelombang tinggi yang memakan korban jiwa. Ratusan orang harus kehilangan anggota keluarga. Begitu hantaman tsunami menghempas kawasan pesisir pantai. Gunung memang menyimpan sejuta misteri. Tampilannya yang indah dan elok mampu menutupi kekuatan dahsyat yang ia miliki. Banyak fakta yang mengejutkan di balik gunung yang tampak kokoh ini. Tersimpan daya ledak yang kekuatannya setara dengan 30.000 kali ledakan bom atom. Memang untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Peribahasa inilah yang menjadi penyemangat masyarakat di Pulau Sebesi dan Sebuku, Kabupaten Lampung Selatan, hingga mampu bertahan hidup di bawah ancaman gejolak Gunung Anak Krakatau. Hidup berdampingan dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki tidak dijadikan satu penyesalan, hingga mereka harus angkat kaki dari lingkungan tempat tinggalnya. Tepat 6 hari sebelum bencana alam tsunami memporak-porandakan pemukiman mereka bersama warga di pesisir pantai Teluk Kalianda. Kami bersama Umar Hadi, seorang petani dari Pulau Sebesi, menyeberangi laut, menyambangi Gunung Anak Krakatau. Gumparan abu vulkanik yang keluar dari kawah gunung mematikan ini tidak dihiraukan mereka, karena setiap semburan panas yang dimuntahkan dipercaya memberi manfaat untuk kesuburan tanah dan tanaman. Dampak pada masyarakat di sekitarnya ini tidak menjadikan suatu momen yang menakutkan gitu. Malah masa sekitar warga Pulau Sebuku dan Sebesi itu merasa tenang-tenang aja gitu. Tidak ada efek untuk masyarakatnya. Dan keberuntungan untuk bagi petani atau pekebun itu dari abu erupsi anak Gunung Krakatau itu sangat baik untuk pupuk perkebunan. Lemparan-lemparan abu itu seolah-olah kita udah ada pupuk alami dari anak Gunung Krakatau sendiri gitu. Berkaca dari kejadian waktu meletus tahun 1883, itu masyarakat warga sekitarnya itu ya berhati-hati dengan adanya letupan-letupan yang seperti 1883 ini. Karena dikhawatirkan menurut para ahli bahwa walaupun ini anak Gunung Krakatau ini masih masa pertumbuhan, ini prediksi dari seluruh para ahli bahwa ini akan lebih dahsyat dari 1883. Maka dari itu warga masyarakat khususnya yang ada di Lampung dan sekitarnya, terutama yang dekat dengan anak Gunung Krakatau, selalu ya waspada gitu, waspada akan bahaya meletusnya anak Gunung Krakatau ini.
Keyakinan akan suburnya tanah dan tanaman akibat semburan abu vulkanik tersebut membuat produksi pertanian warga di dua pulau yang letaknya sekitar 19 km dari Gunung Anak Krakatau ini berlimpah hingga mampu menopang kebutuhan pangan masyarakat di Pulau Jawa dan Sumatera. Bahkan di tengah berlimpahnya hasil panen masyarakat akan kelapa, terkadang masih dirasa kurang untuk mencukupi tingginya permintaan pasar dari berbagai provinsi maupun kabupaten kota. Di balik ketersediaan sumber daya alam yang berlimpah, dengan perolehan hasil yang cukup memadai, pada hakikatnya tidak semerta-merta membuat masyarakat di pulau ini jauh dari gaya hidup saling bahu-membahu. Setiap rupiah yang diperoleh dari hasil penjualan ke tangan penampung semata-mata hanya disiapkan untuk mendorong generasi pulau agar bisa bersaing di dunia pendidikan. Nah, kita bertahannya Pak, penghasilan kelapa ini memang untuk kita karena penghasilannya ya agak lumayan untuk membiayai anak, karena kita ini memang ada sih sekolah, cuman dulu kita cuman hanya sekolah agama kelas 1, belum ada SD. Nah, sekarang inilah ada, artinya SD, SMA. Ya, seperti kita ini jangan, artinya kayak orang tuanya seperti ngambil kelapa, buruh, kerja. Nah, itulah. Jadi kita ini pengen melanjutkan anak sekolah tinggi kayak seperti orang-orang, belajar supaya giat gitu melihat anak sekolah. Jangan seperti orang tuanya. Selain kelapa, hasil perkebunan yang menjadi tonggak kestabilan ekonomi masyarakat di pulau ini juga tidak terlepas dari hasil bercocok tanam pisang. Harga jual yang bersaing dengan daerah penghasil pisang lainnya berhasil memantapkan semangat mereka untuk tetap menjadikan kawasan ini sebagai bagian dari upaya menekan kekhawatiran terhadap bahaya dari dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Kalau ngitung per hari kita nggak bisa ini, hanya panennya 20 hari sekali. 20 hari sekali kita panen, istilahnya. Situlah kalau kita nekunin tani aja, istilahnya kalau tidak dibantu usaha yang lainnya memang agak kerepotan untuk kebutuhan kita. Di samping itu kita sambil cari kegiatan yang lain gitu. Apa upahan gitu sama orang, apa istilahnya kita ngurusin kebun sendiri gitu. Disitulah kita dikumpulin per bulannya ya agak lumayan gitu, bisa dapat penghasilan satu atau 1.500.000 itu per bulan kalau hitungnya. Memang kalau dihitung kita besar mah memang dihitung besar enggak gitu, tapi itu juga cukup untuk menghidupin keluarga. Ya kita kebersamaan sama masyarakat, ya istilahnya kan gini Pak, kita harus berdekatan sama masyarakat, apa keluhan dia, apa kebutuhan dia. Misalnya kita bisa sama-sama mencari
dana dari orang luar atau pengusaha gitu kan. Disitulah tumbuh istilahnya ada bantuan sedikit. Kita alhamdulillah sampai sekarang istilahnya bisa mempertahankan istilahnya bersama, tani bersama. Kita hanya bisa mengharapkan sama keluarga mendidik anak-anak kita. Kalau tani itu kita udah begini-gini aja mentok, karena mungkin SDM kita tidak bertambah gitu. Hanya mikirin gimana caranya kita nanam pisang, ada buahnya, ada hasilnya, kita bisa jual, bisa menghidupi keluarga. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan, masyarakat Pulau Sebesi dan Sebuku dalam kesehariannya juga disibukkan dengan aktivitas nelayan di perairan Selat Sunda. Hasil tangkapan ikan yang relatif memadai, tak jarang mampu menutupi kekurangan ekonomi keluarga dengan menjual hasil tangkapan yang diperoleh kepada masyarakat di seberang pulau atau kawasan pesisir pantai. Warga di sini menjual hasil-hasil komoditi atau rempah-rempah hasil bumi di Pulau Sebuku ini. Setelah itu dikirim ke Pulau Sebesi, dibawa atau ditampung oleh penampung yang ada di Pulau Sebesi. Dalam istilahnya itu bos lah istilahnya. Jadi nanti bos ini hasil-hasil dari warga, perkebunan ataupun perikanan itu dibawa ke luar daerah sini seperti Pulau Jawa untuk dipasarkan di sana. Dengan berlimpahnya hasil perkebunan dan tangkapan ikan di perairan Selat Sunda, bukan berarti tidak ada masalah krusial yang menjadi desakan mereka terhadap pemerintah. Jarak tempuh perjalanan laut selama 2 hingga 3 jam dari pusat kota kabupaten membuat mereka kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai. Hingga tahun 2018, tercatat hanya 1 orang bidan yang siaga setiap saat melayani masyarakat di Pulau Sebuku dan 2 orang bidan untuk Pulau Sebesi. Kesehatan dasar di sini itu yaitu meliputi kesehatan dasar yang sejahtera, kesehatan. Jadi di sini kami melakukan pemeriksaan itu dari pemeriksaan. Kebanyakan di sini penyakit yang datang itu hipertensi dan asam urat seperti itu. Jadi mereka periksa, kami periksa dengan stick untuk melakukan cek apakah benar asam urat atau darah tinggi itu. Setelah kami mengetahuinya, langsung diberikan terapi pengobatan. Karena di sini kan di pulau harus nyeberangin laut, jadi mungkin kendalanya nyeberangin laut itu aja, karena kan nggak selalu ada perahu juga nggak tiap hari di sini adanya gitu. Kalaupun ada itu perahu warga untuk mancing yang biasanya dibawa. Waktu dampak debu vulkanik kemarin itu banyak debu yang kesini kan, banyak debu bertebaran, itu banyak yang kena ispa, batuk seperti itu. Jadi untuk mencegahnya kemarin itu saya bagikan masker, jadi tiap kepala keluarga saya bagikan masker untuk mereka, karena kan mereka berkebun. Jadi saya berikan masker biar debunya itu nggak masuk ke hirup sama si bapaknya atau si ibunya.
keberadaan 100 kepala keluarga untuk Pulau Sebuku dan 1.200 kepala keluarga untuk Pulau Sebesi sangat tidak mungkin untuk bisa memberikan pelayanan terbaik. Bahkan dari jumlah tersebut, diakui masyarakat sangat tidak sebanding dengan kesiapan tenaga medis yang hanya sebatas bidan dan bukan spesialis di bidang kesehatan tertentu. Satu kendala masyarakat kami di sini yaitu tentang masalah kesehatan. Kita di sini desa yang terpencil, jauh dari keramaian, hanya ada satu bidan di sini. Itu pun kadang ada, kadang tidak. Di saat masyarakat kami atau warga kami butuh sesuatu, ingin pengobatan, adapun kendala suatu musibah, kami di sini sangat prihatin dan sangat terkendali untuk bagaimana untuk tindak selanjutnya. Kadang-kadang masyarakat Pulau Sebuku ini kesulitan untuk jarak tempuhnya apabila suatu warga terkena musibah atau darurat. Kami di sini hanya menyeberangi lautan yang jaraknya sekitar 3 jam melalui jalur laut yang ditempuh dengan perahu tradisional seadanya. Itu pun kalau warga dengan kondisi kesehatannya yang ini, jadi dengan jarak yang begitu lama, kami di sini kesulitan untuk para medis. Sabtu, 22 Desember 2018, yang kini tercatat sebagai hari bersejarah terjadinya tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, menjadi perkara penting hingga masyarakat di dua pulau tersebut harus diungsikan ke lapangan tenis Kabupaten Lampung Selatan. Selain alasan keselamatan, keikutsertaan mereka untuk siap bertahan hidup di penampungan lantaran minimnya ketersediaan makanan dan kesiapan tenaga medis. Proses evakuasi yang dilakukan petugas menggunakan 4 unit kapal feri milik ASDP Pelabuhan Bakauheni yang kemudian diboyong menggunakan armada bus ke lokasi penampungan. Beriringan dengan datangnya bantuan makanan, sandang maupun pangan yang dikirim banyak pihak termasuk pemerintah. Ini nanti nyampe, ini langsung dipegang Bu, ada nasi ya, silakan. Ya, terus ya. Petugas kesehatan ini yang sakit mohon bisa diarahkan ke Setiap bantuan yang datang keseluruhannya dikoordinasikan dengan organisasi Tagana, Taruna Siaga Bencana yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk mengatur kebutuhan serta konsumsi masyarakat pengungsi. Sesuai data yang dilansir Tim Identifikasi Bencana Nasional bersama DVI Polda Lampung,
tertanggal 3 Januari 2019 kemarin, total korban meninggal dunia dalam peristiwa tsunami Gunung Anak Krakatau ini mencapai 118 orang. Sementara korban hilang yang keberadaannya masih dalam pencarian sekitar 12 orang. Adapun total kerusakan bangunan rumah hingga rata dengan tanah terdata sebanyak 658 bangunan, 7 bangunan hotel, 7 bangunan masjid, 6 bangunan sekolah, 25 warung kuliner, 14 unit kendaraan roda 4, serta 100 unit kendaraan roda 2, dan 190 unit perahu nelayan. Dari peristiwa yang memilukan ini, poin penting yang menjadi kekhawatiran masyarakat tidak lain adalah sampai kapan mereka harus bertahan hidup di pengungsian dan bergantung pada bantuan yang disalurkan pemerintah maupun masyarakat. Hidup bergantungan pada kondisi yang tidak pasti membuat sebagian di antara mereka kini memilih bertahan di pulau atau berlabuh ke rumah sanak saudara yang ada di Pulau Jawa maupun Sumatera.